Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gita Nabila dari kelompok 2 dan teman saya Ignatius Geri Saon, Rini Pahmawati Simangunsong, Hafsah Mutmainah, dan Halimatus Sadiah. Di sini kami akan menjelaskan Project Management Plan pada usaha laundry. Latar belakang. Menjamurnya usaha ini mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di antara usaha laundry tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh mereka untuk memenangkan persaingan, antara lain dengan memberikan fasilitas jasa antarjemput, pemberian potongan jika menjadi member, dan sebagainya. Pada era saat ini, teknologi komputer sangatlah berkembang dengan pesat. Dapat dilihat dengan keadaan saat ini, teknologi komputer terus dikembangkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk terus berinovasi dan berkarya agar dapat membantu pekerjaan manusia. Dan saat ini sudah banyak perusahaan di berbagai bidang dan jasa telah menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu kegiatan proses bisnis sehari-hari. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang masih belum menerapkan teknologi komputer untuk kegiatan proses bisnisnya. Seperti jasa laundry yang belum menggunakan teknologi komputer dalam kegiatan bisnisnya, seperti halnya dalam pencatatan transaksi laundry yang masih menggunakan nota manual, pencatatan stok bahan baku yang masih manual dicatat ke dalam buku, dan belum memiliki sistem layanan antarjemput. Dengan itu, dapat terjadi hal-hal yang dapat merugikan jasa laundry, yaitu dapat tidak terkontrolnya data, dapat terjadinya ketidaksamaan data, kehilangan data, proses pencarian data yang lebih lama, pelanggan harus datang ke tempat. Ruang lingkup. Pembuatan website ini dirancang semenarik mungkin agar bisa menarik pengunjung untuk melihat website laundry yang dibuat. Namun demikian membatasi ruang lingkup pembahasannya. Di antaranya hanya meliputi sistem penerimaan jasa pemesanan di sekitar wilayah Cibitung saja. Untuk website sendiri bisa diakses oleh 3 jenis user, yaitu pengunjung, admin, dan juga member. Member bisa mengecek status pengiriman paket, pemesanan, dan harga paket laundry. Asumsi proyek. Asumsi aplikasi ini dibuat untuk usaha jasa laundry. Aplikasi ini dapat membantu kinerja usaha laundry yang sebelumnya menggunakan sistem manual untuk melakukan setiap kegiatannya. Sistem baru ini dapat membantu kinerja usaha laundry untuk lebih cepat dan terkomputerisasi seperti halnya dalam pencatatan transaksi laundry yang masih menggunakan nota manual, pencatatan stok bahan baku yang masih manual dicatat ke dalam buku, dan belum memiliki sistem layanan antar jemput. Batasan proyek. Batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran member. Yang kedua, admin pengelola. Yang ketiga, pencatatan transaksi laundry. Yang keempat, pencarian data. Yang kelima, layanan antar jemput laundry. Dan yang terakhir yaitu fitur notifikasi status. Untuk yang selanjutnya yaitu resiko proyek. Resiko yang ditimbulkan akibat dari peranan teknologi informasi yang salah dalam manajemen proyek akan menyebabkan proses bisnis menjadi tidak optimal. Nah, kerugian finansial, menurunnya reputasi perubahan, dan bahkan hancurnya perusahaan. Pada kenyataan, penerapan manajemen proyek teknologi informasi itu sendiri akan membutuhkan investasi yang cukup besar, dan seiring dengan teknologi yang harus berkembang dari waktu ke waktu, membuat proses manajemen proyek pun semakin sulit. Karena dari hal itu harus memahami teknologi yang baru. Dengan adanya manajemen risiko proyek yang didukung untuk penggunaan hardware, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam minimalkan tingkat kerugian yang tidak diinginkan. Bentuk-bentuk risikonya dapat kami uraikan seperti 1.
Resiko, estimasi waktu dan deadline yang telah ditentukan, yang dimana mitigasi resikonya yaitu manajer wajib memantau setiap perkembangan proyek agar tidak waktu kerja tidak lebih. Dan yang kedua, health and safety factor, yaitu kesehatan dan keamanan pekerja yang terganggu, yang dimana mitigasi risikonya sebelum memulai proyek pastikan pekerja dalam keadaan sehat. Dan yang ketiga, risiko yang dapat kami simpulkan yaitu miskom atau adanya miskomunikasi antara analis dan stakeholder, yang dimana mitigasi risikonya yaitu diadakannya meeting dan pencatatan agenda yang akan dibahas dan diberi waktu dan tempat yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Masuk pada yang terakhir yaitu dimana struktur organisasi proyek, jabatan atau peranan dalam proyek, yaitu yang pertama manajer. Pada bagian ini manajer proyek bertanggung jawab agar setiap peranan dan tugas berjalan dengan baik. Dan yang kedua sistem analis, sama juga dengan sistem desain, yang dimana tanggung jawabnya yaitu memberi solusi dan merancang untuk mengetahui kelemahan serta kelebihan sebuah perusahaan yang ada dianalisiskan. Dan yang berikutnya yaitu programmer, dimana tanggung jawabnya akan membuat software. Dan yang untuk bagian sistem testing, dimana tanggung jawabnya membuat bug dimana aplikasi agar software berjalan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu sistem documentation, yang dimana tanggung jawabnya yaitu di bagian melakukan perubahan dokumen dan menyimpan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Mutmainah Effendi. Di sini saya akan menjelaskan dari sebelum-sebelumnya teman-teman yang sudah jelaskan ataupun yang sudah menjelaskan sebuah proyek laundry ini, dan di sini saya akan menjelaskan Project Milestone. Project Milestone ini adalah sebuah project yang start dari mulainya tanggal berapa sampai selesai di tanggal berapa. Di sini saya memulai project start dengan teman-teman saya, yaitu dari tanggal 11 bulan 5 2021, yaitu di mana saya akan membuat project yang melakukan aplikasi laundry ini. Yaitu yang kedua, setelah project dimulai, kita mengkomplit analis. Mengkomplit analis ini yaitu selesai kita ini di tanggal 15 bulan 5 2021, yaitu mengkomplitkan analisis yang kita pakai dalam project laundry ini. Setelah itu yang ketiga ada complete design. Complete design ini bagaimana desain yang dalam aplikasi laundry ini dan rancangan dalam biaya desain yang sudah kita terterain dalam makalah ini. Di complete design ini kita di sini tertera dari selesai dari tanggal 18 bulan 5 2021, yaitu bulan kemarin kita sudah mengcomplete design. Dan di sini keempat kita mengcomplete simulation with software, yaitu di mana kita mengcomplete simulasi tentang software yang bisa digunakan untuk mentestingkan yang sesudahnya meng-software ini. Kita simulasi with software ini di targetnya itu di tanggal 8 bulan 6 2021 setelah yang complete design. Di sini ada agak kebalik. Seharusnya yang di atas sebelum complete design itu dari sesudah dari complete with software ini. Terus yang kelima ini ada complete simulation and testing. Kita complete simulation testing ini tanggal 11 bulan 6 2021, di mana simulasi dan testing ini untuk black uji box, yaitu memprogramkan bagaimana untuk testing semuanya dalam aplikasi seperti ini. Aplikasi yang sudah kami buat dan kita buat di testing ini dan menggunakan sebuah software yang sudah kita buat. Setelah itu kita mengujikan testing di tanggal 11 bulan 2006 tanggal bulan 6 2021. Setelah itu kita ke complete installation software.
setelah complete installation software, yang setelahnya sudah diuji dengan testing dan software, yaitu kita mentargetkan selesainya itu pas di tanggal 14 bulan 6 2021, di mana semuanya sudah ditestingkan dan diaplikasikan, yaitu kita menginstal softwarenya. Setelah sudah diinstalasi, testing, dan software, dan sudah dianalisis dan desain, project ini complete semuanya, yaitu di tanggal 17 bulan 6 2021, yang diakankan sudah finally, yaitu di project complete ini. Selanjutnya di sini ada rencana anggaran belanja RAB proyek, yaitu di mana di sini ada aktivitas proyek, durasi hari kita untuk bekerja membuat analisa laundry ini, dan jumlah tenaga kerja, dan di sini ada tarif tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan total biayanya. Menganalisa sistem laundry dengan melakukan survei kepada berbagai jasa laundry, yaitu durasinya 11 hari, jumlah tenaga kerjanya 1, tarif tenaga kerjanya yaitu 500.000, biaya tenaga kerjanya itu 500.000 juga, dan total biayanya 500.000. Jadi yang kedua ini membuat data flow diagram, yaitu DFD. Durasi harinya itu 3, jumlah tenaganya juga 1, sama juga dengan yang pertama menganalisa, tapi bedanya di tarif tenaga kerja ini kita cuma menghargai 250.000 saja. Dan yang ketiga yaitu membuat entity relationship diagram, yaitu IRD, sama juga dengan yang kedua data flow diagram. Durasinya 3 hari dan jumlah tenaga kerjanya 1, tarif tenaga kerjanya itu sama dengan yang data flow diagram, yaitu 250.000 juga. Yang keempat di sini dokumentasi, analisa, dan desain sistem yang durasinya cuma 2 hari, jumlah tenaga kerjanya yaitu 1 juga, tarif tenaga kerjanya itu 150.000 dengan dibandingkan membuat entity relationship diagram ataupun menganalisa sistem, yaitu di sini dokumentasi, analisa, dan desain sistemnya saja. Yang kedua ini ada desain aplikasi, yang dimana kita ngebuat desain input, membuat desain nota, dokumentasi desain aplikasi. Membuat desain input ini durasi harinya cuma 1, jumlah tenaga kerjanya juga 1, sama juga dengan yang dokumentasi analisa dan desain sistem harganya 150.000. Membuat desain nota pun juga durasi harinya 1, jumlah tenaga kerjanya 1, dan di sini juga sama tarif biaya tenaga kerja itu 150.000. Tentang 3 dokumentasi desain aplikasi pun durasi hari ininya itu 1, jumlah tenaga kerjanya 1, dan di sini bedakan dengan yang menganalisa untuk dokumentasi yang di atas, yaitu tarif tenaga kerjanya Rp200.000. Yang ketiga yaitu membuat program. Program ini yang ketiga ini programming front end and back end, yang dimana durasi hari ini yaitu 20 hari yang digunakan, dan jumlah tenaga kerjanya cuma 1, yang kita tarif tenaga kerjanya ini 300.000, biaya tenaga kerjanya 600.000. Sama juga yang kedua, dokumentasi program front end and back end, durasinya 5 hari, jumlah tenaga kerjanya 1, tarif tenaga kerjanya 100.000, dan seterusnya juga 100.000. Yaitu yang keempat, testing. Yang keempat ini melakukan tes program, yaitu durasi harinya 3 hari, dengan tenaga kerjanya 1, dengan biaya kerja dan total biayanya 600.000 dari 300.000. Dan yang kedua memberikan catatan list perbaikan, yaitu durasi harinya itu 1, tenaga kerjanya 1, dan 100.000 tarif tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Yaitu dokumentasi testing program, di mana durasi hari ini 2 hari doang, dan tenaga kerja pun 1, 100.000, dan 100.000, 100.000.
dan 5 instalasi program di mana setting sarana dan software pendukung ini durasi harinya cuma 1, tenaga kerjanya 3, yaitu di mana setting sarana dan software pendukung ini harus mempunyai banyak tenaga kerja yaitu minimal 3, dan tarif yang digunakan adalah 300.000 dan biayanya yang pengeluarannya ini 500.000, dan instalasi program ke klien pun sama juga. Durasi harinya itu pekan pertama, 1 hari pertama doang, terus jumlah tenaga kerja ini 3, tapi tarif tenaga kerja ini yaitu 100.000 dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan juga 100.000. Selanjutnya, training user. Dan training user ini yaitu melakukan pelatihan di mana durasi hari ini cuma ada 2 hari dan tenaga kerja pun 3 sama, karena di sini adalah melakukan pelatihan di mana user akan dilatih untuk buat semua orang, dan pengeluaran di sini yaitu ada 300.000 dan total biayanya adalah 400.000. Yang ketujuh ini yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini ada desain spesifikasi sistem, di mana durasinya ini 15 hari karena desain ini memerlukan cukup lama, waktu cukup lama, yaitu di mana desain spesifikasi sistem ini membuat spesifikasi yang harus digunakan dengan nyata, di mana tenaga kerja yang itu 1 hari tapi bisa digunakan berhari itu 15 hari, karena membuatnya cukup lebih susah, jadi kita mengeluarkannya yaitu cukup 200.000 saja. Yaitu di mana terakhir yaitu dokumentasi SOP, harinya bekerja itu 10 hari, tapi yang gunakan tenaga kerja itu cukup 1 orang doang, dan pengeluaran di sini adalah 200.000 dan totalnya yaitu 4.650.000. Sekian dan terima kasih. Setelah itu, aktivitas yang terjadi di perusahaan laundry. Pengambilan baju kotor. Aktivitas ini meliputi pengambilan baju kotor dari tempat konsumen oleh petugas laundry dengan menggunakan kendaraan berdasarkan permintaan konsumen. Petugas laundry memberikan tanda terima baju kotor. Terdapat perusahaan yang memiliki lokasi terpisah antara tempat serah terima dengan konsumen dan tempat proses penyucian. Serah terima aktivitas ini meliputi penerimaan baju kotor langsung dari konsumen atau dari petugas yang mengambil ke tempat konsumen. Baju kotor yang diterima ditimbang lalu dibuatkan nota pesanan. Nota pesanan berisi nama dan alamat konsumen, tanggal terima dan selesai, berat kilogram baju kotor yang akan dicuci, tarif per kilogram, dan jumlah yang harus dibayar konsumen, yaitu konsumen dapat melakukan pembayaran saat menyerahkan baju kotor atau saat pengambilan baju bersih. Nota pesanan dibuat 2 rangkap, yang asli diserahkan ke konsumen dan salinannya akan digunakan sebagai penanda saat baju telah selesai dicuci. Sekian penjelasan dari saya, Gary Zaun. Selanjutnya akan dijelaskan bagian selanjutnya. Proyek. Dalam memonitoring proyek langsung dipimpin oleh manajer proyek selaku ketua proyek, di mana dalam hal memonitoring berfokus pada pengendalian pekerjaan agar tetap sesuai perencanaan, penggunaan secara efektif sumber daya yang ada dan memperbaiki jika ada masalah. Sumber data yang digunakan adalah dokumen internal seperti laporan bulanan atau mingguan, catatan, notulen, dari rapat-rapat yang diadakan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan bahwa perusahaan laundry tidak pernah menghitung harga pokok untuk jasa laundry mereka. Secara sederhana, mereka menghitung laba dengan cara mengurangi uang yang diterima atas jasa laundry dengan biaya yang dikeluarkan secara tunai pada periode tersebut dan sejumlah uang yang dicadangkan untuk membeli atau mengganti mesin cuci atau pengering. Akibatnya, mereka tidak mengetahui berapa harga pokok jasa laundry-nya sehingga mereka juga tidak dapat menentukan harga jual yang seharusnya tidak mengetahui laba per jenis jasa secara tepat serta tidak dapat melakukan efisiensi biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.